Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Afriani dengan NIM 2205124825. Baik, video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengukuran yang dimana pada fase E kelas 10. Untuk capaian pembelajaran kali ini, peserta didik dapat mengukur besaran fisika, yaitu massa, panjang, dan waktu. Nah, pada video pembelajaran ini, kita hanya membahas pengukuran dan besaran satuan. Pada materi pengukuran, terdapat pada alat ukur panjang dengan ketelitiannya, yaitu alat ukur yang pertama adalah penggaris atau mistar. Nah, penggaris atau mistar ini skala terkecilnya adalah 1 mm atau 0,01 mm. Dengan ketelitian atau ketidakpastiannya itu adalah 0,05. Lalu ada alat ukur panjang yaitu jangka sorong. Jangka sorong ini ada 3 untuk penggunaan alat ukurnya, yaitu untuk mengukur diameter luar, untuk mengukur diameter dalam, dan untuk mengukur kedalaman. Pada skala jangka sorong ini ada skala utama dan skala nonius. Pada skala nonius itu ketelitiannya adalah 0,05 mm. Sedangkan pada skala utama itu dari 0 sampai 20 cm. Lalu alat ukur panjang yang ketiga adalah mikrometer skrup. Mikrometer skrup ini adalah memiliki skala utama yang terletak pada selubung dalam dan skala nonius adalah terletak pada selubung luar. Selubung luar memiliki 50 skala, sedangkan selubung dalam itu memiliki dari 0 sampai 25 mm. Nah, untuk ketelitian pada selubung luar itu 0,01 mm, sedangkan pada ketelitian selubung dalam itu 0 sampai 25 mm. Nah, pada beberapa teknik pengukuran panjang ada vetometer menggunakan pulsa elektronik, di mana cepat rambat bunyi dalam air adalah 1500 meter per second. Dengan skala waktu antara pulsa pancar sampai pulsa pantul diterima kembali oleh vetometer. Nah, delta T-nya adalah 8 second. Untuk rumus kedalaman laut adalah kecepatan delta T per 2. Jadi hasil terdapat adalah 6000 meter dalam kedalaman laut. Lalu terdapat pada alat ukur waktu dan ketelitian. Nah, pada alat ini yaitu stopwatch analog dan stopwatch digital. Pada skala terkecilnya adalah 2/20 second atau 0,1 second. Pada ketelitian waktu stopwatch itu adalah setengah dikali skala terkecil, yaitu hasilnya 0,05 second. Nah, ini adalah ketidakpastian pada alat ukur. Ada kesalahan, setiap alat ukur ada kesalahan dalam pengukuran. Nah, terdapat ada 3 macam kesalahan, yaitu yang pertama keteledoran disebabkan oleh keterbatasan pengamat. Yang kedua adalah kesalahan acak disebabkan fluktuasi-fluktuasi yang halus pada kondisi-kondisi pengukuran. Lalu yang ketiga, kesalahan sistematis menyebabkan kumpulan acak bacaan hasil pengukuran distributif secara konsisten di sekitar nilai rata-rata yang cukup berbeda dengan nilai sebenarnya. Namun, terdapat pada penyebab kesalahan kalibrasi, kesalahan titik nol, kesalahan komponen lain, kesalahan arah pandang membaca nilai skala. Nah, terdapat pada hasil pelaporan pengukuran atau menentukan kesalahan bahwa terdapat pada rumus nilai pendekatan atau X terhadap nilai benar atau X0 atau nilai awal. Nah, pada pengukuran tunggal itu nilai benar sama dengan setengah dikali skala terkecil. Lalu pada pengukuran berulang adalah ketidakpastian relatif. Nilai benar dibagi dengan nilai rata-rata, maka dikalikan dengan 100%. Nah, setiap dalam pengukuran atau dalam angka kita harus memiliki pengetahuan tentang angka penting. Untuk penggunaan angka penting terdapat ada peraturan. Yang pertama adalah notasi ilmiah. Nah, notasi ilmiah adalah cara penulisan angka yang dimana A itu adalah maditasi dikali dengan 10 pangkat N. 10 pangkat N adalah ordo, yang dimana N-nya adalah bilangan, 10-nya adalah ordo. Nah, pada notasi ilmiah bahwa 0,00009,11 bahwa ditulis 9,11 kali 10 pangkat min 31 kg. Untuk massa bumi yaitu 6,000000 kg ditulis dengan 6 kali 10 pangkat 24 kg. Itu adalah cara penulisan ilmiah. Nah, terdapat pada aturan angka penting. Nah, angka penting itu apa sih? Adalah suatu angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka
eksa dan satu angka terakhir yang ditaksir atau yang diragukan. Nah, terdapat pada aturan, maka yang pertama adalah semua angka bukan nol adalah angka penting. Yang kedua, angka nol yang terletak di antara dua angka bukan nol termasuk angka penting. Bahwa yang peraturan yang ketiga, semua angka nol yang terletak pada deretan akhir dari angka-angka yang ditulis di belakang koma desimal termasuk angka penting. Lalu peraturan yang keempat, angka-angka nol yang digunakan hanya untuk tempat titik desimal adalah bukan angka penting. Lalu peraturan yang kelima, bilangan-bilangan puluhan, ratusan, ribuan, seratusan, seterusnya yang notasi ilmiahnya agar jelas apakah angka-angka nol termasuk angka penting atau bukan. Nah, terdapat tadi adalah aturan angka penting. Lalu ada aturan berhitung dengan menggunakan angka penting. Nah, aturan penggunaan angka penting yang pertama ada aturan penjumlahan dan pengurangan. Dalam penjumlahan hasil hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Nah, angka taksiran adalah angka terakhir atau angka bilangan terakhir. Nah, jumlahkan pada yang pertama 27,4 kali 10 pangkat 3 ditambah dengan 5,950 kali 10 pangkat 3. Jumlahkan hasilnya 33,350 kali 10 pangkat 3. Nah, pada pembulatan jika dia itu lebih besar dari 5 atau tetap dari 5, maka bisa kita bulatkan. Maka 33,4 kali 10 pangkat 3 gram. Notasi ilmiahnya adalah 3,34 kali 10 pangkat 4. Nah, terdapat pada perkalian atau pembagian. Nah, pada 0,628 cm dikali dengan 0,2 cm. Untuk 0,628 itu memiliki 4 angka penting. Nah, untuk 2,2 memiliki 2 angka penting. Nah, untuk itu hasilnya dapat 1,38226 cm kuadrat. Centimeter dikali centimeter adalah centimeter kuadrat. Maka untuk aturan angka penting, jika lebih besar dari 5, maka dia dapat dibulatkan, maka 1,4 cm kuadrat yang dimiliki pada 2 angka penting. Aturan pada penjumlahan angka penting, jika dia angka pentingnya lebih kecil, itu dipatokkan pada hasil, maka tetap dia akan 2 angka penting. Lalu ada materi kedua yaitu tentang besaran dan satuan. Yang pertama itu sistem internasional. Yang bagian A, besaran panjang. 1 meter adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam selang waktu 1/299,792,458 second. Nah, pada besaran massa, 1 kilogram adalah massa sebuah kilogram standar. Sebuah silinder terbuat dari platina iridium. Lalu terdapat pada besaran waktu. 1 second didefinisikan sebagai selang waktu yang diperlukan oleh atom sisium 133 melakukan getaran sebanyak 91296317770 kali untuk ada sisi antara dua tingkat energi dasarnya. Ini adalah contoh tabel satuan internasional atau sistem internasional. Terdapat pada besaran turunan, contohnya itu luas. Luas itu panjang kali lebar, maka satuannya itu adalah meter dikali meter, maka sama dengan meter kuadrat. Massa jenis, misalnya massa jenis rumusnya itu massa dikali volume, maka satuannya itu adalah kilogram per meter pangkat 3 atau kilogram meter pangkat min 3. Volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Untuk satuan volume, maka volume itu meter kali meter kali meter adalah meter pangkat 3. Maka untuk contoh besaran turunan ada satuan gaya, terus ada massa jenis, momentum, tekanan, dan sebagainya.
Nah, apa itu dimensi? Dimensi adalah suatu besaran yang tersusun dari besaran-besaran pokok. Itu yang dinamakan dimensi. Contohnya pada kecepatan. Kecepatan rumusnya itu jarak bagi waktu. Pada jarak itu satuannya meter, pada waktu adalah second. Nah, pada dimensi, untuk pada dimensi itu perhatikan. Pada dimensi meter per second untuk satuan. Nah, untuk dimensi meter adalah L, sedangkan second adalah T. Maka L per T bisa dikalikan dengan LT pangkat min 1. Nah, ada contoh lain yaitu ada contohnya yang kedua yaitu percepatan atau yang dilambangkan dengan A. Rumus pada percepatan adalah kecepatan dibagi waktu. Nah, tadi kan udah dapat nih pada rumus kecepatan, maka LT. Nah, L per T. Untuk pada waktu itu per T. Jadi, kecepatan bagi waktu. Maka dikalikan, maka LT pangkat min 2. Nah, terdapat pada manfaat analisis dimensi. Yang pertama itu dapat digunakan untuk membuktikan dua besaran fisika serta atau tidak. Lalu yang kedua dapat digunakan untuk menentukan persamaan yang pasti salah satunya mungkin benar. Lalu yang ketiga kesebandingan besaran fisika tersebut dengan besaran-besaran fisika lainnya yang diketahui. Baik, terima kasih. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada materi pengukuran fase E untuk kelas 10. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.